Halo, kenalin nama aku Muhammad Alfian Jamal dengan NPM 2211011083. Hai, kenalin aku Talia Yohana dengan NPM 2211011090. Hai, aku Edli Livia, NPM 2211011092. Aku Sarilda Nazar Putri dengan NPM 22110194. Hai, saya Sabita Aulia R dengan NPM 22110110. Hai, saya Rizka Zakia Nurfaiza dengan NPM 2211011113. Hai, nama saya Asni Nurul Barika dengan NPM 2211011107. Kenalkan, nama saya Helmi Ramadan dengan NPM 2211011145. Selamat menyaksikan! Sebagai konsumen, kita memiliki perlindungan hukum yang akan kita bahas sekarang. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran materi ini. Tujuannya yakni untuk mengetahui apa itu hukum perlindungan konsumen, memberikan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi jual beli dengan produsen atau penjual, sehingga pemahaman ini nantinya dapat mencegah penipuan atau praktik bisnis yang tidak etis. Kemudian meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk atau layanan yang mereka beli. Selain itu, untuk mengetahui hak dan kewajiban para pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen Indonesia tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999, terdapat 5 asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat. Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen untuk memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Lalu yang ketiga ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah upaya memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Lalu yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas konsumen dalam menggunakan, memanfaatkan, atau memakai barang atau jasa yang digunakan atau konsumsi. Lalu yang kelima ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yang baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraannya. Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat produk atau layanan, memastikan informasi yang didapat itu akurat dan dapat dipercaya, mencegah praktik bisnis menyesatkan, memberi akses ke sarana penyelesaian sengketa, serta memberi perlindungan khusus pada konsumen yang rentan seperti orang tua, anak-anak, dan orang yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, itu tadi tujuan dari konsumen. Sekarang kita akan membahas mengenai hak-hak konsumen. Yang pertama, hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, serta keselamatan barang atau jasa yang diperoleh. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa dan mendapatkan yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan. Yang ketiga, yaitu hak atas informasi yang jelas, benar, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperoleh. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, yaitu hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ada 4 kewajiban konsumen, yaitu 1.
membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak pelaku usaha yang pertama adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi, nilai tukar, barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Dan yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang keempat adalah hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang kelima adalah hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Materi selanjutnya adalah kewajiban pelaku usaha. Apa aja sih kewajiban pelaku usaha itu? Yang pertama adalah menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk atau barang tertentu, serta memberi jaminan berupa garansi atas barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian akibat barang yang tidak sesuai atau rusak. Dan yang keempat adalah memberikan kompensasi atas kerugian akibat pemanfaatan atau penggunaan barang. Yang kelima, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang keenam, memberikan informasi yang sesuai, jelas, benar atas kondisi dan jaminan produk atau jasa tertentu, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemanfaatan. Yang ketujuh adalah melayani konsumen dengan adil dan benar, serta tidak diskriminatif. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang klausula baku. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah suatu ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak. Klausula itu ditulis dalam suatu dokumen perjanjian yang mana pihak dari konsumen harus mentaati klausula yang diberikan oleh pelaku usaha. Nah, selain itu, para pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasanya untuk ditujukan dalam perdagangan dilarang membuat klausula baku apabila 1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 2. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. 3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. 4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan kegiatan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Nah, jadi pada dasarnya pelaku usaha itu dilarang mencantumkan klausula baku yang mana letak dan bentuknya tidak terlihat secara jelas ataupun secara pengucapannya tidak mudah dimengerti. Perlindungan konsumen pada bisnis jasa seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Beberapa hari lalu terjadi kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Per tanggal 11 Mei masih dilakukan pemeriksaan penyebab dari kecelakaan tunggal tersebut. Namun, KNKT memiliki dugaan awal adanya energi potensial yang cukup mendorong bis sehingga bergerak. Dengan beban massa yang sedemikian berat, jalan yang menurun, dan adanya getaran dari efek mesin diesel menimbulkan potensi energi yang mendorong bis. Masih ada beberapa kecelakaan transportasi lainnya yang membawa duka bagi keluarga konsumen yang menjadi korban. Kecelakaan salah kontrol dan perjalanan Kabupaten Barisanto menuju Sulawesi Tengah. Kecelakaan maut bus yang dihantam puluhan. Tanggung jawab utama ada di tangan pengusaha selaku penyedia jasa, namun ini juga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pengawas, pengatur, dan penyedia sarana infrastruktur transportasi.
Terjadinya human error dan lemahnya sistem keamanan transportasi merupakan cerminan pengelolaan bisnis yang buruk. Di lain kasus, adanya tekanan supir bis yang mana prestasi kerja diukur dari pencapaian target, bukan dari kenyamanan dan keselamatan penumpang. Sebaiknya, jika pengusaha tidak sanggup mensejahterakan buruhnya, pemerintah lebih baik mencabut izin usahanya daripada berisiko tinggi mencelakai penumpang. Dengan begitu, kesuksesan bisnis transportasi bisa diraih dengan memegang prinsip keselamatan penumpang dan keadilan terhadap buruh. Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam mendorong etika bisnis dan mempromosikan persaingan yang sehat dalam pasar. Selain itu, hukum ini juga memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan. Peran pemerintah juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga hak-hak konsumen, yaitu dengan cara memberikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hukum perlindungan konsumen. Oke, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. See you.